Setiap tahun, pesawat di seluruh dunia menempuh lebih dari 40 miliar kilometer. Ini seperti 26.000 putaran mengelilingi bumi. Dan semua ini berkat jantung penerbangan, mesin turbofan. Di dalamnya, neraka yang sesungguhnya, di mana suhu mencapai lebih dari 1.100 derajat. Tapi bagaimana mesin yang terbuat dari logam bisa bertahan di tempat di mana baja meleleh? Bagaimana bilah yang berputar lebih cepat dari peluru dibuat dengan presisi mikron? Dan mengapa sebagian komponen saat ini benar-benar ditumbuhkan dari bubuk menggunakan laser? Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang teknik selamanya. Mesin turbofan yang mendorong raksasa langit, pesawat Boeing dan Airbus, mengingatkan kita pada sesuatu dari fiksi ilmiah. Namun, mesin-mesin ini adalah perwujudan nyata dari kejeniusan teknik. Bagaimana puluhan ribu komponen dan bahan, seperti potongan puzzle, dirakit menjadi mesin yang menakjubkan ini? Untuk pembuatannya, logam biasa tidak cocok. Sebab, mesin harus bekerja dalam kondisi di mana suhu bisa melebihi 1.100 derajat. Ini seperti neraka yang sesungguhnya, dan baja biasa tidak akan mampu bertahan. Disinilah paduan titanium berperan, ringan, kuat, dan mampu tidak meleleh dalam panas ekstrim. Sedangkan untuk zona terpanas mesin, digunakan super alloy berbasis nikel. Suhu yang sangat tinggi ini terjadi karena proses pembakaran bahan bakar di ruang pembakaran. Saat mesin bekerja, bahan bakar penerbangan, biasanya aftur, bercampur dengan udara dan terbakar, menghasilkan gas panas. Gas-gas ini benar-benar dipercepat hingga kecepatan dan suhu yang luar biasa. Lebih dari 1.100 derajat Celcius, bahkan kadang mencapai 1.500 derajat pada mesin-mesin modern. Tingkat panas seperti ini diperlukan untuk mendapatkan daya dorong yang paling efisien. Jadi, semakin panas dan cepat gasnya, semakin kuat aliran energi yang memutar turbin dan menggerakkan pesawat. Disinilah tantangan utamanya. Mesin tidak hanya harus tahan terhadap kondisi ekstrim ini, tapi juga harus bekerja dengan stabil. Tahukah Anda apa yang luar biasa dalam proses pembuatan mesin? Bahkan, komponen individual seperti bilah turbin dibuat dengan presisi hingga mikron. Misalnya, bilah dicetak dalam ruang vakum agar tidak ada retakan sekecil apapun di dalamnya. Beberapa di antaranya dibentuk untuk memiliki struktur monokristal. Ini adalah kondisi di mana logam tidak memiliki sambungan sama sekali. Tapi itu belum semuanya. Pencetakan 3 dimensi, ya, teknologi ini juga digunakan. Misalnya, untuk komponen kompleks yang tidak mungkin dibuat dengan pengecoran tradisional. Bilah turbin adalah jantung mesin. Mereka bekerja di zona terpanas dan mengubah energi gas panas menjadi gerakan rotasi. Pertama-tama, model bilah dibuat dari lilin. Selanjutnya, dimulai pertunjukan yang menarik. Di tungku khusus, super alloy dilebur yang mengandung nikel, kromium, dan logam lainnya yang mampu menahan suhu di atas 1.100 derajat. Logam cair ini dituangkan ke dalam cetakan keramik. Namun, rahasianya bukan hanya terletak pada bahannya, tetapi juga pada cara pembuatannya. Agar bilah dapat menahan suhu dan beban yang sangat tinggi, bilah ini sering dicetak dalam bentuk monokristal. Ini berarti seluruh potongan logam tidak memiliki sambungan atau retakan mikro. Mengapa ini penting? Sambungan atau retakan mikro dalam kondisi seperti ini ibarat ladang ranjau. Satu kesalahan saja dan bilah akan hancur. Monokristal ditumbuhkan melalui proses pendinginan yang sangat lambat. Ketika logam mendingin, cetakan keramik dipecahkan, dan bilah tersebut menjalani penggilingan yang teliti. Pada permukaannya dapat dilapisi pelindung ahan panas khusus. Dan begitulah, setiap bilah diperiksa secara terpisah. Jika ada cacat sedikit saja, bilah itu tidak akan lolos.
Nozzle penyemprotan bahan bakar, komponen ruang pembakaran, atau bahkan bilah kompresor dalam penerbangan dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Misalnya, perusahaan GE Aviation mencetak nozzle untuk mesin mereka yang beratnya 25% lebih ringan, namun 5 kali lebih kuat dari yang tradisional. Lapis demi lapis, dari bubuk dan cahaya, tercipta komponen yang memungkinkan pesawat terbang lebih cepat, lebih jauh, dan lebih hemat. Pertama-tama, para insinyur membuat model digital 3 dimensi dari komponen dengan presisi maksimal. Di sini, setiap permukaan melengkung atau rongga memiliki arti penting. Mengapa? Karena komponen-komponen ini sering bekerja di tempat-tempat di mana 1 mm bisa mengubah segalanya, mulai dari efisiensi mesin hingga keandalannya. Alih-alih menggunakan potongan logam biasa, di sini mereka menggunakan bubuk ultra tipis, misalnya dari titanium, nikel, atau inkonel. Bubuk ini mirip pasir, tetapi dengan partikel yang sangat halus sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Bubuk dituangkan ke dalam wadah khusus dan menjadi bahan konstruksi. Prinsip kerja printer ini sederhana, namun jenius. Alat ini melelehkan bubuk menggunakan laser atau sinar elektron. Laser memanaskan bubuk hingga suhu yang sangat tinggi, sehingga bubuk tersebut benar-benar menyatu menjadi struktur logam yang homogen. Kemudian, lapisan bubuk berikutnya diaplikasikan, dan prosesnya terulang kembali. Metode ini disebut selective laser sintering atau melting. Dan yang menariknya, pencetakan 3 dimensi memungkinkan pembuatan bentuk geometris yang paling rumit sekalipun. Misalnya, komponen dengan saluran pendingin internal yang sama sekali tidak dapat dibuat dengan pengecoran atau penggilingan. Perlu diketahui, dalam produksi tradisional, seringkali harus membuat komponen besar terlebih dahulu, kemudian memotong semua bagian yang tidak diperlukan. Komponen yang diperoleh belum sepenuhnya siap. Setelah pencetakan, komponen tersebut menjalani perlakuan termal, dipanaskan dan didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan internal dalam logam. Kemudian dilakukan pengamplasan akhir, pemolesan, atau pemprosesan mekanis jika diperlukan koreksi presisi. Dan tentu saja, setiap komponen menjalani pengujian yang teliti. Karena di sini semuanya serius. Jika komponen tidak tahan beban, konsekuensinya bisa sangat fatal. Perakitan mesin dilakukan di hanggar besar, di mana setiap meter persegi dipenuhi dengan peralatan, bagian-bagian mesin, dan orang-orang berseragam kerja. Semuanya dimulai dari badan mesin yang menyerupai silinder logam raksasa. Ini adalah rangka utama tempat semua bagian lainnya akan dipasang. Badan mesin dibuat dari paduan titanium atau nikel karena harus mampu menahan beban yang sangat berat. Para insinyur bekerja seperti pembuat jam tangan. Badan mesin dikencangkan pada mesin bubut raksasa agar semuanya benar-benar presisi. Selanjutnya adalah kompresor yang terdiri dari beberapa baris sudu yang bertugas memampatkan udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Sudu-sudu dipasang satu persatu dan setiap sudu diperiksa secara manual. Setelah kompresor, giliran turbin yang dipasang. Selanjutnya, dipasang ruang bakar, yaitu neraka sesungguhnya dari mesin. Di sini terjadi pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar dan pembakarannya. Para insinyur memasang nozzle khusus yang memastikan pasokan bahan bakar yang merata. Dan di sini, semuanya harus sempurna. Sudut nozzle yang salah dapat menyebabkan mesin kehilangan efisiensi atau bahkan rusak total. Melalui seluruh mesin terdapat poros pusat, semacam tulang punggung. Pada satu ujung poros terpasang kipas berbentuk roda besar di bagian depan mesin, di ujung lainnya terdapat turbin. Untuk memasang poros, digunakan robot khusus. Setelah bagian dalam mesin selesai dirakit, sistem-sistem eksternal ditambahkan. Pipa bahan bakar yang menyalurkan bahan bakar ke ruang pembakaran. Sistem pelumasan yang memastikan semua bagian yang bergerak terlumasi dengan baik. Dan elektronik, karena mesin benar-benar dipenuhi dengan sensor yang memantau suhu, tekanan, putaran, dan banyak hal lainnya.
Elemen-elemen ini dipasang menggunakan kabel, pipa, dan baut yang harus tahan tidak hanya terhadap getaran, tetapi juga suhu ekstrim. Setelah perakitan selesai, mesin tidak langsung dikirim ke pesawat. Pertama-tama, mesin dipasang ke testen, di mana kondisi penerbangan sesungguhnya disimulasikan. Ketika mesin telah lulus semua pengujian, mesin tersebut dibongkar, komponen-komponen utama diperiksa sekali lagi, kemudian dirakit secara final. Mesin yang sudah jadi dikemas dan dikirim ke pabrik Boeing atau Airbus, di mana mesin tersebut menjadi bagian dari pesawat baru. Begitulah, bagian demi bagian, para insinyur menciptakan jantung pesawat yang mampu membawa ribuan penumpang melintasi benua. Bukankah ini adalah karya masterpiece modern? Tulis di komentar apakah kalian ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Ada benang yang mampu menahan berat seluruh gedung pencakar langit, berayun di atas samudra saat badai, atau mengangkat platform pengeboran dari kedalaman laut. Bagaimana dari sepotong baja dingin, lahir baju besi hidup ini yang tidak punya hak untuk lemah? Mengapa dari lengkungan mikroskopis satu benang bisa bergantung nasib proyek bernilai miliaran? Kita akan menelusuri perjalanan dari tungku yang membara dan mesin berputar raksasa hingga uji ketahanan paling brutal terhadap tarikan dan dingin, di mana ditentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan patah. Tonton sampai akhir. Di sana kalian akan menemukan rahasia yang akan membuat kalian memandang kabel baja biasa dengan cara yang berbeda. Kabel ini digunakan pada derek laut untuk mengangkat modul di platform minyak, dalam pertambangan, untuk pemasangan turbin angin di tengah samudra, dalam pembangunan jembatan dan gedung pencakar langit. Bahan utama untuk membuat kabel super kuat adalah baja karbon paduan tinggi. Tapi bukan sembarang baja, melainkan yang disempurnakan dengan paduan. Ke dalam komposisi ditambahkan kromium, nikel, kadang molibdenum, semuanya tergantung pada tujuan penggunaan kabel. Misalnya, kromium meningkatkan ketahanan terhadap korosi, sedangkan nikel menambah kekuatan dan plastisitas. Campuran seperti ini mengubah logam menjadi baju besi teknik yang sesungguhnya. Dan agar baja ini siap untuk dianyam, pertama-tama disiapkan dalam bentuk kawat. Pada tahap pertama, penggulungan, bilet baja dilewatkan melalui roll, secara bertahap mengurangi diameternya. Kemudian, tiba waktu untuk pengerasan termal. Kawat dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi dan didinginkan secara tiba-tiba untuk memberikan struktur yang dibutuhkan. Proses ini membuat baja menjadi keras sekaligus elastis. Langkah berikutnya, pelapisan. Ini dipilih tergantung pada kondisi operasi, galvanisasi untuk perlindungan dari korosi, atau selubung polimer untuk bekerja di lingkungan yang agresif, misalnya di air laut. Dan bahkan setelah semua prosedur ini masih bukan benang yang siap. Selanjutnya adalah kalibrasi komputer. Setiap kawat diperiksa oleh mesin presisi tinggi. Diukur tidak hanya diameter hingga mikron, tetapi juga lengkungan mikro, tegangan, simetri. Bahkan penyimpangan 10 mm bisa menjadi kritis, karena nanti ribuan benang seperti ini akan berkumpul menjadi satu kabel. Satu segmen lemah menjadi titik potensi putus. Setelah kalibrasi, ketika setiap benang logam telah melalui perlakuan panas dan pemeriksaan, dimulailah salah satu tahap paling spektakuler, penganyaman kabel. Dan tidak, ini bukan sekedar memutar kawat bersama-sama. Ini adalah sistem yang diperhitungkan secara matematis tentang tegangan, sudut, dan interaksi ratusan elemen. Dasar setiap kabel adalah inti, bisa berupa baja atau organik. Justru di sekelilingnya, secara berlapis, diletakkan spiral benang-benang baja. Di setiap lapisan, puluhan bahkan ratusan kawat, dan semuanya saling terjalin dalam urutan yang ketat. Tujuan utama, mendistribusikan beban secara merata sepanjang keseluruhan panjang. Setiap kabel memiliki konfigurasinya sendiri, sudut puntiran, jumlah lapisan. Untuk fleksibilitas, digunakan lebih banyak benang tipis. Untuk kekakuan, lebih sedikit tetapi lebih tebal. Penganyaman terjadi pada mesin berputar raksasa. Mereka berputar perlahan, sekaligus menarik benang dari puluhan gulungan. Satu mesin seperti itu dapat merakit kabel sepanjang lebih dari 100 meter.
Pada saat yang sama, setiap benang ditarik dengan kekuatan yang ditentukan secara tepat. Sistem otomatis mengatur tegangan ini secara real-time. Jika setidaknya satu benang terpelintir atau terlalu tegang, kabel bisa kehilangan kekuatan. Seluruh penganyaman disertai dengan pemantauan berkelanjutan. Sensor mencatat bahkan getaran. Dan jika terjadi kegagalan, mesin otomatis berhenti. Kontrol manusia di sini minimal. Menariknya, beberapa kabel memiliki struktur kombinasi, lapisan luar dengan isolasi polimer atau lapisan tahan ati, dan di dalam urat logam dengan sifat berbeda. Ketika penganyaman selesai, kabel masih belum dianggap siap. Di depan, salah satu tahap paling bertanggung jawab, pengujian dan sertifikasi. Disinilah yang utama terungkap. Apakah ia akan menahan apa yang ia diciptakan untuk itu? Jenis pemeriksaan pertama, uji putus. Kabel dipasang di antara dua penjepit hidrolik raksasa. Kemudian mulai ditarik perlahan dengan kekuatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang ratusan ton beban yang secara bertahap meningkat. Tujuan, menentukan batas kekuatan maksimum. Idealnya, kabel harus menahan 3 atau 5 kali lipat kekuatan lebih besar dari yang harus dibawanya dalam kondisi nyata. Tapi sekedar menahan beban tidak cukup. Masih diperlukan pemeriksaan kelelahan. Kabel berulang kali ditarik dan dikendurkan, meniru siklus kerja yang nyata. Secara terpisah, dilakukan tes puntiran. Kabel dipasang dan dikenai rotasi. Ini penting untuk model yang bekerja dalam gantungan atau di tempat vektor gaya terus berubah. Tahap penting lainnya, uji lingkungan. Kabel direndam dalam air asin, didinginkan hingga minus 40 derajat Celcius, atau sebaliknya, dipanaskan hingga 100 derajat. Beberapa menjalani uji ketahanan terhadap radiasi ultraviolet, bahan kimia, atau bahkan api. Karena dalam kasus derek laut atau tambang, kondisi operasi sangat ekstrim. Dan hanya setelah semua ini, kabel menerima sertifikat tingkat internasional, misalnya dari Lloyd's Register atau DNV-GL. Pada setiap kabel ada nomor individual yang terkait dengan protokol pengujian. Dalam beberapa kasus bahkan ditunjukkan silsilahnya, yaitu dari kombinat metalurgi mana tepatnya berasal baja untuk setiap benang. Ketika kabel telah lulus semua pengujian, ia digulung dalam gulungan besar, 20, 50, bahkan 100 meter, dan ditransportasikan dengan platform khusus. Satu gulungan seperti itu beratnya beberapa ton. Di lokasi kabel dipasang dengan presisi milimeter. Hanya setelah pemeriksaan akhir, kabel dioperasikan, dan ia mulai bekerja di tempat di mana tidak boleh ada kesalahan. Setiap tahun, jutaan bagian, ton paduan logam, dan berjam-jam perhitungan presisi tinggi berkumpul menjadi satu simfoni mematikan. Roket ini bukan sekedar logam. Ini adalah otak bergerak, mesin, dan kematian terprogram yang terbang lebih dari 1.600 km sambil bersembunyi dari radar. Bagaimana dari ratusan bagian logam lahir sebuah misteri yang mampu mengubah jalannya pertempuran? Tetaplah sampai akhir, saya akan mengungkap satu rahasia produksi yang hanya sedikit orang tahu. Ingin tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Bayangkan, laser, pengepresan, robot yang mengelas bagian di ruang bersih dengan toleransi 1/1000 mm. Semua ini demi satu penerbangan. Mendesain roket Tomahawk adalah simfoni formula dan perhitungan. Insinyur tidak sekedar menggambar badan roket. Mereka memecahkan persamaan yang harus memungkinkannya menembus udara dengan akurasi hingga sentimeter. Setiap permukaan dan lengkungan dihitung dalam sistem desain berbantuan komputer dan melalui pemodelan aerodinamis. Tujuannya adalah menciptakan badan yang akan terbang lebih dari 1.600 km, tetap hampir tidak terlihat dan stabil pada ketinggian 30 atau 50 meter di atas tanah. Dalam simulasi digital diuji kekuatan angin, hambatan pada kecepatan 880 km per jam, dan pengaruh hujan. Satu kesalahan, dan alih-alih serangan tepat sasaran, roket akan mengenai gudang di pinggiran.
Bagian badan, elektronik, isian, semuanya muat dalam panjang hampir 6 meter dan diameter setengah meter. Ini seni sejati, mengemas kematian dengan keanggunan seperti itu. Hanya setelah puluhan pengujian virtual, roket masuk ke fase produksi. Setelah tahap perhitungan, gambar teknis ditransfer ke dunia nyata, ke pabrik dengan peralatan presisi tinggi. Di sini tidak boleh ada retakan atau mikron berlebih. Badan roket dengan panjang lebih dari 5,5 meter dirakit dari bagian-bagian yang dibuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi, kadang dengan penambahan titanium. Ini adalah silinder yang diperhitungkan secara aerodinamis, yang harus menahan beban berlebih, getaran, dan perubahan suhu. Bahan baku dipotong dengan laser atau mesin pancaran air dengan toleransi hingga 1/1000 mm. Kemudian pengepresan. Mesin hidrolik besar membengkokkan logam seperti kain. Pengelasan dilakukan dalam lingkungan gas inert, sering dengan lengan robotik, untuk menghindari inklusi oksigen sekecil apapun. Teknologi setiap jam memeriksa sambungan dengan ultrasonik dan menerapkan lapisan anti-korosi khusus. Bahkan tulisan Tomahawk tidak diterapkan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda versi dan sejarah roket. Untuk roket jelajah digunakan mesin turbojet kompak Williams F-107, mirip dengan mesin pesawat kecil, tetapi disesuaikan untuk manuver tinggi. Bilah turbin dibuat dari paduan nikel dalam bentuk yang lebih mirip patung daripada bagian teknis. Dicetak dengan metode pengecoran presisi, kemudian dipoles hingga mengkilap seperti cermin, agar tidak memberi hambatan berlebih pada udara. Kompresor dan ruang bakar adalah mosaik kompleks dari puluhan elemen. Setiap bagian diperiksa kekedapannya, karena kebocoran mikro apapun dan roket tidak akan lepas landas. Nosel dibuat dari paduan tahan panas yang mampu menahan suhu api tanpa deformasi. Perakitan mesin terjadi di zona bersih seperti laboratorium. Pekerja dalam pakaian steril, suhu dan kelembapan stabil. Setelah perakitan, setiap mesin menjalani peluncuran individual di ruang uji. Mesin mensimulasikan penerbangan nyata, tetapi bukan di langit, melainkan di meja beton dengan sensor. Tes berlangsung berjam-jam, memeriksa stabilitas putaran, suhu, konsumsi bahan bakar, dan bahkan kebisingan, karena volume dapat mengungkap posisi roket. Dan hanya ketika mesin telah menyanyikan lagunya, mesin itu dipasang ke dalam badan Tomahawk, seolah menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Ketika badan siap dan mesin terpasang, roket belum siap terbang. Dia belum tahu apa-apa. Dia harus diajarkan. Di dalam adalah otak sejati, simpul mikroprosesor, sensor, antena, dan blok memori. Tetapi segera setelah menerima sinyal daya pertama, di dalamnya terbangun diri mesin. Navigasinya adalah seluruh ensemble sistem. Sensor inersia menjaga jalur bahkan jika sinyal hilang. Koreksi GPS membantu tidak menyimpang dari rute. Tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk melihat. Kamera khusus menganalisis relief medan, membandingkan setiap bukit atau jembatan dengan peta yang tertanam dalam memori. Jika di bawahnya hutan dan seharusnya ada ladang, dia tahu ada yang salah. Dia membuat keputusan. Sistem kontrol seperti jaringan saraf, fleksibel dan tanpa kesalahan. Stabilisator dan kemudi kecil bertanggung jawab untuk setiap kemiringan dan perubahan ketinggian. Dan akhirnya yang paling penting, apa yang mengubah roket dari kreasi teknik menjadi senjata? Hulu ledaknya. Terlihat sederhana, silinder tersembunyi di badan.
tetapi di dalamnya bahan peledak yang mampu menembus beton dan menghancurkan peralatan. Dibuat secara terpisah dalam kondisi sterilitas absolut. Tidak ada percikan api. Ini adalah pekerjaan di mana kesalahan tidak diperbaiki, tidak diizinkan. Sebelum perakitan akhir, setiap komponen menjalani pemeriksaan, ronsen, tes getaran, diagnostik elektronik, kemudian perakitan. Diam-diam, selangkah demi selangkah, seolah seseorang tidak merakit senjata, tetapi jam antik yang harus berbunyi hanya sekali. Dan ketika semua terhubung, roket diam-diam berbaring di kontainer. Tidak bercahaya, tidak berkedip, hanya menunggu. Penerbangannya masih di depan, tetapi dia sudah siap. 68 juta ton. Itulah jumlah aluminium yang dikonsumsi umat manusia hanya dalam 1 tahun. Angka yang sangat besar ini membentang dari kaleng minuman ringan dan bingkai jendela hingga sayap pesawat raksasa. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita memenuhi permintaan yang begitu besar tanpa menguras sumber daya bumi? Jawabannya terletak pada inovasi revolusioner yang telah mengubah seluruh industri, daur ulang aluminium. Setiap siklus daur ulang tidak hanya menghemat hingga 95% energi yang diperlukan untuk memproduksi aluminium baru, tetapi juga memungkinkan logam ini terlahir kembali dalam waktu 60 hari, setiap kali mempertahankan kualitas aslinya. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan perjalanan luar biasa aluminium, dari limbah yang dibuang hingga produk mengkilap yang kembali ke kehidupan sehari-hari. Tidak seperti banyak logam lain yang kehilangan kualitas dengan setiap siklus daur ulang, aluminium dapat digunakan tanpa batas tanpa kehilangan sifat aslinya. Karakteristik unik inilah yang menjelaskan mengapa hampir 75% dari semua aluminium yang pernah diproduksi masih digunakan. Dan Amerika Serikat telah mengubah keuntungan ini menjadi kekuatan industri. Berkat sistem pengumpulan dan peleburan canggih, aluminium daur ulang kini menyumbang lebih dari 1/3 pasokan tahunan negara, menghemat energi yang cukup untuk memberi daya pada jutaan rumah tangga setiap tahun. Tetapi manfaatnya bukan hanya ekonomi. Daur ulang aluminium juga memainkan peran lingkungan yang sangat penting. Setiap ton aluminium daur ulang mencegah hingga 9 ton emisi karbon dioksida, yang berarti puluhan juta ton gas rumah kaca yang tidak masuk ke atmosfer setiap tahun. Perjalanan daur ulang dimulai dengan langkah yang mungkin tampak sederhana, tetapi pada akhirnya menentukan efisiensi seluruh proses selanjutnya, pengumpulan skrap aluminium. Di Amerika Serikat, pemimpin dunia dalam daur ulang aluminium, sistem ini bekerja dalam skala besar. Setiap tahun, puluhan juta ton aluminium dikumpulkan dari sumber yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan aliran konstan yang memberi makan industri. Yang membedakan aluminium adalah nilai ekonomi bawaannya sudah pada tahap pengumpulan. Kaleng aluminium bekas bernilai berkali lipat lebih tinggi daripada botol plastik, memberikan insentif kuat bagi individu dan bisnis untuk mengembalikan aluminium ke siklus produksi. Dari titik pengumpulan di seluruh negara, konvoi truk yang penuh dengan skrap aluminium terus memasuki area penyortiran yang luas. Setiap kendaraan ditimbang, didaftarkan, lalu kontainernya dimiringkan untuk menuangkan muatan ke sabuk konveyor. Kaleng bir dari supermarket, nampan makanan dari kompleks perumahan, dan skrap aluminium industri, semuanya berkumpul menjadi tumpukan logam berkilauan yang menjulang tinggi, menyerupai gunung perak. Langsung di tempat, teknisi melakukan pemeriksaan awal yang cepat, segera menolak batch apapun yang terkontaminasi dengan kotoran berlebihan atau bahan berbahaya. Suasana di area ini selalu tegang. Setiap hari ribuan ton aluminium tiba, menjadikan fasilitas ini garis depan sejati dari proses daur ulang.
Di pabrik daur ulang, aliran skrap aluminium dimasukkan ke sabuk konveyor panjang yang bergerak terus-menerus. Sensor optik yang bertindak seperti mata elektronik memindai ribuan fragmen per detik, mengidentifikasi aluminium berdasarkan warna khas dan kemampuan memantulkan cahayanya. Segera setelah itu, magnet kuat menghilangkan logam fero apapun. Sementara semburan udara yang dihitung dengan tepat meniup aluminium menjauh dari plastik, kertas, dan sampah yang lebih ringan. Melalui beberapa lapisan pemisahan, campuran limbah yang kacau secara bertahap berubah menjadi aliran aluminium yang lebih homogen, dikumpulkan dengan rapi dalam tumpukan perak yang berkilau. Sejak saat ini, aliran aluminium menjadi homogen secara kimia dan terkontrol ketat, siap untuk masuk lebih dalam ke proses daur ulang. Setelah pemisahan, skrap aluminium dimasukkan ke sistem penghancur masif. Sabuk konveyor terus-menerus membuang kaleng bir, nampan makanan, dan skrap industri ke rol baja yang berputar berlawanan arah, dipenuhi gigi tajam. Dengan kekuatan penghancuran yang intens, logam langsung hancur, mengirimkan klik logam yang tajam yang bergema di seluruh bengkel. Hanya dalam beberapa putaran, ratusan kilogram aluminium tersedut ke dalam dan dihancurkan menjadi fragmen kecil. Sistem saringan bergetar mengontrol ukuran keluaran, memastikan semua aluminium yang dihancurkan direduksi menjadi ukuran seragam, menciptakan bahan baku yang stabil dan homogen untuk tahap berikutnya. Fragmen aluminium yang dihancurkan dimasukkan langsung ke tungku industri, jantung dari seluruh proses daur ulang. Tergantung pada jenis skrap dan produk akhir yang diinginkan, pabrik dapat menggunakan tungku reverberatori, tungku putar, atau tungku busur listrik. Suhu internal dipertahankan pada tingkat dari 660 hingga 750 derajat, yang cukup untuk melelehkan aluminium tanpa menguapkan komponen paduan yang berharga. Aluminium dimuat melalui lubang atas atau saluran miring, kemudian terus diaduk baik dengan bilah mekanus atau injeksi udara terkontrol. Sepanjang proses peleburan, sensor termal dan penganalisis kimia bekerja terus-menerus, memastikan setiap batch aluminium cair memenuhi spesifikasi teknis yang tepat. Bahkan setelah peleburan lengkap, aluminium masih mengandung kotoran tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, tidak terlihat oleh mata telanjang, oksida aluminium, debu tungku, sisa cat, dan bahkan minyak. Untuk menghilangkan kontaminan ini, pabrik melakukan proses pemurnian langsung di tungku. Metode paling umum adalah pemberian fluks. Agen fluks khusus ditambahkan ke aluminium cair. Saat bereaksi, fluks berikatan dengan kotoran, membentuk lapisan terak ringan yang mengapung di permukaan. Lapisan ini kemudian disingkirkan, meninggalkan logam yang lebih murni dan halus. Dalam sistem yang lebih canggih, gas inert seperti argon atau klorin disuntikkan di bawah tekanan rendah. Gelembung mikro ini menembus massa cair, menangkap oksigen dan hidrogen berlebih dan membawanya ke permukaan. Begitu aluminium cair mencapai kemurnian yang diinginkan, dialirkan ke zona pengecoran, di mana ia mulai mengambil bentuk fisik pertama yang jelas. Ini adalah transisi penting dari cair ke padat, dari massa logam amorf menjadi unit terstruktur yang dapat diukur dan diangkut. Aluminium dituang ke dalam cetakan yang terbuat dari baja, grafit, atau bahan tahan panas khusus.
Ini bisa berupa cetakan vertikal untuk batangan, cetakan horizontal untuk pelat tebal, atau sistem pengecoran kontinu berpendingin air. Kecepatan penuangan, suhu cetakan, dan intensitas pendinginan semuanya dikalibrasi dengan tepat. Jika dituang terlalu cepat, aluminium dapat membentuk kantong gas. Jika cetakan terlalu dingin, logam dapat mengeras secara tidak merata. Begitu aluminium mengeras di dalam cetakan, sistem hidrolik dengan hati-hati mendorong logam padat keluar. Penjepit mekanis menangkap batangan berat yang seringkali memiliki berat puluhan kilogram, mengangkatnya dan menempatkannya di konveyor baja paralel. Suara gesekan logam bergema di seluruh bengkel pengecoran, sementara permukaan setiap batangan masih bersinar merah redup dari panas sisa. Satu demi satu, batangan diekstraksi sesuai irama kerja peralatan, berbaris rapi di sabuk bergerak. Sensor dengan cepat memindai setiap bagian, memeriksa bentuk dan dimensi. Dari zona pengecoran, barisan batangan aluminium padat memulai perjalanan mereka ke depan, sejajar sempurna seperti batu bata logam, menandai penyelesaian siklus produksi penuh. Setelah diekstraksi dari cetakan, batangan aluminium dipindahkan ke tungku pemanasan awal untuk melunakannya, membawa logam ke kondisi ideal untuk penggulungan. Begitu batangan siap, ia melewati serangkaian rol baja yang berputar berlawanan arah, di mana tekanan besar meratakan dan memanjangkan blok aluminium. Proses ini diulang di beberapa pabrik penggulungan, dengan celah antara setiap pasangan secara bertahap berkurang. Hasilnya, batangan yang awalnya memiliki ketebalan beberapa sentimeter secara bertahap berubah menjadi lembaran logam tipis dan seragam. Pada tahap akhir, lembaran mencapai ketebalan targetnya, seringkali hingga beberapa 1/100 mm, dan bergerak maju sebagai strip kontinu, kemudian digulung erat menjadi gulungan besar. Di antara produk yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari logam daur ulang, kaleng aluminium adalah bukti paling jelas dari kekuatan daur ulang. Kembali ke rak toko hanya dalam beberapa minggu dalam bentuk yang benar-benar baru. Dari gulungan aluminium besar, proses pembentukan kaleng dimulai dengan mencetak lembaran tipis menjadi cakrang bulat datar. Cakram ini dimasukkan ke mesin pres tarik dalam, di mana dalam satu pukulan, logam diregangkan menjadi bentuk cangkir kecil. Kemudian, cangkir aluminium melewati serangkaian cetakan. Dengan setiap tahap membuat kaleng lebih tinggi dan dindingnya lebih tipis. Akhirnya, permukaan luar dihiasi menggunakan pencetakan rotografur berkecepatan tinggi, memungkinkan ribuan kaleng per menit mendapatkan label yang presisi. Dari batu menjadi wall, ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya, dunia memproduksi lebih dari 8 miliar meter persegi wall mineral setiap tahun. Ini cukup untuk mengisolasi dan kedap suara jutaan bangunan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana potongan batu yang tampaknya sama sekali tidak berguna dapat berubah menjadi salah satu bahan isolasi paling efektif? Hari ini, kita akan melihat ke dalam pabrik wall mineral terbesar di dunia untuk mengungkap rahasia proses produksi modern ini. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di Kepulauan Hawaii, di jantung Samudra Pasifik, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Aliran lava cair yang ditarik oleh angin membentuk serat tipis yang terjalin menjadi selimut isolasi alami. Menurut legenda, ini adalah rambut Dewi Pele yang tercabut dari kepalanya setiap kali gunung berapi meletus.
Pada awal abad ke-20, sekelompok ilmuwan juga menemukan sifat isolasi luar biasa dari bahan vulkanik ini. Dan dari pengetahuan inilah, lahirlah wall batu. Namun, untuk mengisolasi jutaan rumah, lava Hawaii saja tidak cukup. Umat manusia harus menciptakan kembali kekuatan alam menggunakan proses industri. Di Amerika Serikat, negara bagian dengan deposit basalt besar seperti Carolina Utara, Missouri, dan Utah menjadi sumber utama bahan baku untuk produksi wall batu skala besar. Untuk memproduksi wall batu, hal pertama yang diperlukan adalah bahan baku, batu. Jenis yang paling umum adalah basalt dan dolomit, mineral keras yang dapat menahan suhu tinggi. Di tambang terbuka Cardinal Aggregates di Ohio, Amerika Serikat, lebih dari 700.000 ton batu ditambang setiap tahun. Langkah pertama adalah menghilangkan batuan penutup dengan menggunakan ekskavator raksasa. Untuk setiap 3 meter tanah yang dibuang, sekitar 1.600 ton batuan basalt ditemukan. Selanjutnya adalah pengeboran dan peledakan. Rig pengeboran yang kuat memotong batu dengan kecepatan hampir 1,5 meter per menit, menciptakan jaringan lubang bor. Kemudian, 15 hingga 30 lubang dengan hati-hati diisi dengan bahan peledak. Di bawah pengawasan insinyur peledakan, setiap ledakan melepaskan 15 hingga 25.000 ton batu mentah. Setelah penghancuran, batu diangkut ke pabrik penghancur, di mana blok besar dihancurkan menjadi potongan berukuran kurang dari 25 cm. Setiap ember ditimbang secara elektronik sebelum dituangkan ke truk yang menunggu. Pada hari-hari puncak, lebih dari 400 truk meninggalkan tambang, mengirimkan 8 hingga 9.000 ton batu setiap hari ke fasilitas produksi. Dari blok-blok ini, pada tahap peleburan dan pemintalan berikutnya, batu berubah menjadi jutaan serat mineral tipis, dasar isolasi wall batu modern untuk bangunan. Truk berat yang syarat dengan basalt dari tambang memasuki zona penerimaan pabrik, menandai awal perjalanan industri berskala besar. Batu-batu berukuran seragam langsung diarahkan ke jalur produksi, sementara potongan kasar dan kotoran terus bergerak di konveyor menuju penghancur. Pada konveyor pengumpanan, di samping batu basalt, partikel kokas hitam mengkilap ditaburkan secara merata. Penambahan kokas tidak hanya menyediakan panas kuat untuk tungku, tetapi juga mengatur komposisi kimia, membantu basalt meleleh lebih cepat dan lebih merata. Selanjutnya, datang tahap peleburan. Campuran basalt dan kokas dimasukkan ke dalam tungku besar, di mana suhu naik di atas 1.500 derajat Celcius. Di bawah panas yang intens ini, semuanya larut menjadi aliran lava merah bercahaya yang kaya akan silika, aluminium oksida, kalsium oksida, dan magnesium oksida, berubah menjadi cairan kental yang hampir identik dengan magma vulkanik. Ketika aliran cair mengalir keluar, percikan api terbang ke segala arah, dan pekerja dalam pakaian serat keramik dan masker logam keluar untuk memeriksa kondisi kerja. Tungku ini bekerja tanpa henti, 24 jam, 7 hari seminggu. Karena menghentikannya tidak hanya membakar energi dalam jumlah besar untuk memulai ulang, tetapi juga mengurangi umur lapisan tahan api. Dari tungku, aliran lava bercahaya diarahkan ke roda berputar berkecepatan tinggi. Ketika bahan cair mengenai permukaan yang berputar, ia terpental keluar dan meregang menjadi serat yang lebih tipis dari rambut manusia.
Pada saat yang sama, aliran udara panas mengikuti rotasi, membawa serat keluar, dan dengan cepat mendinginkannya di udara, memperbaiki bentuk tipis namun kuat mereka. Hasilnya adalah hujan serat mineral yang mengendap menjadi tikar ringan dan halus dengan ketahanan panas yang luar biasa dan kemampuan menyerap suara. Serat wall batu dikumpulkan segera setelah terbentuk, dibawa oleh aliran udara panas, dan diletakkan secara merata di drum berputar besar atau konveyor lebar. Lapis demi lapis, benang tipis membentuk selimut wall mineral yang kontinu. Kipas yang kuat dan saluran hisap disetel dengan tepat untuk mendistribusikan serat secara merata. Pada tahap ini, bahan masih lembut dan halus, mirip dengan lautan serat putih yang mengalir. Wall batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan. Lapis demi lapis, benang batu mengambil bentuk blok, tetapi aliran serat awal hanya memiliki ketebalan beberapa sentimeter, sehingga mereka perlu terus berlapis. Aliran wall batu bergerak maju ke tahap pelapisan, di mana tikar serat disusun satu di atas yang lain untuk meningkatkan ketebalan. Proses ini biasanya meningkatkan kedalaman lembaran dari beberapa sentimeter menjadi 20 hingga 30 cm, tergantung pada penggunaan akhirnya. Setelah pelapisan hingga ketebalan yang diinginkan, tikar wall mineral masuk ke sistem roll penekan besar. Di sini, tekanan merata diterapkan di seluruh permukaan, memampatkan serat longgar menjadi lembaran dengan dimensi yang tepat. Pada saat yang sama, di sisi konveyor, lengan mekanis berulang kali menekan tepi, menjaganya tetap rapat dan mencegah material menyebar keluar. Hasilnya adalah blok wall mineral yang dipadatkan dengan ketebalan seragam dari 20 hingga 30 cm. Segera setelah blok wall mineral dipadatkan dan distabilkan, ia melewati sistem pemotongan berkecepatan tinggi. Pisau memangkas tepi berlebih, menciptakan sisi lurus dan rata yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian, pemotong tambahan memotong selimut tebal menjadi panel atau blok individual, masing-masing dengan dimensi yang sama. Pada akhir tahap ini, wall mineral berubah dari tikar longgar menjadi panel isolasi yang terbentuk dengan rapi. Setiap blok dipotong menjadi panel standar, biasanya berukuran sekitar 60 x 120 cm, dengan ketebalan dari beberapa sentimeter untuk ruang hunian, hingga hampir 30 cm untuk isolasi industri berat. Panel wall batu sekarang siap, tetapi mereka harus melewati tahap penting, pemeriksaan kualitas. Bagian dari proses ini termasuk memeriksa kekerasan mereka, di mana tes tekanan diterapkan untuk memastikan bahwa panel dapat menahan beban mekanis tanpa kehilangan bentuk atau kepadatan. Dan karena wall mineral adalah tahan api dan isolasi sekaligus, tes ketahanan api adalah wajib. Di sini digunakan penyembur api yang membakar permukaan hingga suhu sekitar 1200 derajat. Sementara, seseorang dapat duduk tepat di belakangnya, membaca koran tanpa merasakan apa-apa. Setelah pemeriksaan selesai, panel isolasi wall batu dengan hati-hati dibungkus dalam film plastik yang kuat, kemudian dimuat ke truk dan dikirim ke lokasi konstruksi. Setiap tahun di dunia diproduksi lebih dari 500 miliar botol kaca. Jika disusun dalam satu garis, botol-botol ini bisa mengelilingi bumi lebih dari 3.000 kali. Ini adalah gunung material mengkilap dan rapuh yang bisa selamanya tertinggal di tempat pembuangan sampah, membentuk gurun kaca selama ribuan tahun. Namun, sebagian dari material ini mendapat kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesempatan ke-100 untuk hidup kembali. Bagaimana sebenarnya botol limun biasa yang dibuang ke tempat sampah, melewati api dan neraka mekanis,
untuk kemudian menjadi kembali kristal bening dan siap digunakan? Di balik ini semua, terdapat proses teknologi yang luar biasa besar yang dalam hal ketepatan dan skalanya tidak kalah dengan program antariksa. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia utama mengapa kaca disebut sebagai material abadi yang mampu bereinkarnasi tanpa batas, tanpa kehilangan kualitas. Dan justru sifat inilah yang menjadikannya keajaiban sejati dalam bidang teknik dan ekologi. Perjalanan menuju kelahiran kembali kaca dimulai bukan dari pabrik, melainkan dari jalanan kota-kota kita. Daur ulang dimulai dari pengumpulan. Di negara-negara maju seperti Jerman atau Swiss, ini merupakan sistem yang terorganisir dengan baik, di mana setiap warga adalah bagian darinya. Kontainer khusus untuk kaca putih, hijau, dan coklat tersedia di setiap sudut. Lebih dari itu, di banyak negara Eropa berlaku sistem FUN, yaitu uang jaminan yang sudah termasuk dalam harga minuman. Dengan mengembalikan botol kosong ke mesin khusus di supermarket, seseorang mendapat stroke yang bisa digunakan untuk berbelanja. Ini mengubah pengumpulan sampah dari sekedar kewajiban menjadi aktivitas yang menguntungkan. Di wilayah lain di dunia, ada seluruh pasukan bayangan pengumpul, yaitu orang-orang yang menjadikan botol-botol yang dikembalikan sebagai sumber penghasilan utama mereka. Kaca yang terkumpul mengalir melalui jalur logistik, dari gerobak kecil hingga truk sampah raksasa, menuju pabrik-pabrik daur ulang. Disinilah, di lokasi yang bising dan berdebu ini, babak pertama kebangkitannya dimulai. Setelah berton-berton botol kaca tiba di pabrik, mereka menghadapi ujian pertama, yaitu pemilahan. Dan disinilah teknologi yang layak untuk fiksi ilmiah mulai berperan. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir beragam botol. Botol bening bekas air mineral, botol hijau bekas anggur, botol coklat bekas bir. Mata manusia tidak mampu mengikuti kecepatan ini. Karena itu, di atas ban berjalan dipasang pemindai optik yang bekerja berdasarkan teknologi sinar inframerah dekat. Sinar cahaya menembus kaca, dan sensor menganalisis bagaimana cahaya itu dibiaskan. Kecerdasan buatan dalam sepersekian detik menentukan komposisi kimia dan warna setiap pecahan. Pemilahan berdasarkan warna sangat penting. Hanya satu botol hijau saja dapat mencemari 1 ton bahan baku untuk kaca bening, memberikan warna yang tidak diinginkan. Setelah identifikasi, sistem memberikan perintah. Semburan udara bertekanan yang kuat dengan presisi bedah menembak pecahan yang tepat, menjatuhkannya dari ban berjalan ke dalam wadah terpisah. Tapi, warna itu baru setengah dari prosesnya. Bersama dengan kaca, ada banyak benda asing yang ikut masuk. Tutup logam, cincin plastik, label kertas. Disinilah dimulai pembersihan berlapis. Pertama, ban berjalan melewati elektromagnet raksasa. Dengan bunyi dentingan keras, mereka menarik semua tutup baja dari aliran. Kemudian, separator arus eddy mulai bekerja. Mereka menciptakan medan magnet yang menolak logam berwarna seperti aluminium, membuatnya benar-benar melompat dari sabuk ke wadah terpisah. Setelah itu, kipas angin yang kuat meniup sampah ringan seperti kertas dan plastik. Dan akhirnya, kaca melewati sistem pembersihan air, di mana sisa-sisa organik dan kotoran dicuci bersih. Bayangkan saja, betapa rumitnya perjalanan yang dilalui setiap botol yang kita buang sebelum menjadi bahan baku yang bersih. Setelah disortir dan dibersihkan, kaca dikirim ke eksekusinya, mesin penghancur. Ini adalah mesin raksasa yang rahang baja atau palunya menghancurkan botol-botol utuh menjadi pecahan kecil dengan gemuruh yang memekakan telinga. Suaranya seperti ribuan lampu kristal pecah secara bersamaan. Ada beberapa jenis mesin penghancur. Penghancur rahang yang meremukan kaca di antara 2 pelat, dan penghancur palu di mana palu yang berputar dengan kecepatan gila menghantam kaca ke dinding baja.
Tujuan tahap ini adalah mengubah botol-botol yang besar dan rapuh menjadi massa yang seragam yang disebut pecahan kaca atau cullet. Material ini jauh lebih nyaman untuk transportasi dan yang paling penting untuk peleburan. Pada tahap ini, kotoran yang tersisa yang tidak dihilangkan sebelumnya dapat disaring lebih lanjut. Setelah dihancurkan, pecahan kaca disaring melalui sistem saringan bergetar yang mengkalibrasinya berdasarkan ukuran. Bahkan setelah penghancuran, pecahan kaca masih bisa mengandung partikel mikroskopis logam atau bahan organik yang tidak terlihat oleh mata. Karena itu, pecahan kaca menjalani pembersihan akhir yang lebih teliti lagi. Pemisahan magnetik di sini bekerja pada tingkat baru, menangkap inklusi logam yang sangat kecil. Kemudian digunakan teknologi optik khusus untuk menghilangkan sisa-sisa keramik atau porselen yang terlihat seperti kaca, tetapi memiliki titik leleh yang berbeda dan bisa menyebabkan cacat pada produk jadi. Ini menjamin bahwa hanya material yang benar-benar bersih yang masuk ke dalam tungku. Setelah itu, remah kaca dikirim ke saringan getar, di mana ia melewati beberapa tingkat jaring dengan ukuran lubang yang berbeda untuk dipisahkan menjadi fraksi-fraksi. Ukuran yang berbeda digunakan untuk jenis produk yang berbeda. Seluruh proses ini sepenuhnya otomatis, yang meminimalkan resiko bagi para pekerja. Setelah melalui semua tahapan pembersihan dan kalibrasi, pecahan kaca yang sangat bersih dikirim ke jantung pabrik, tungku peleburan. Di pabrik, pecahan kaca dimuat ke dalam tungku raksasa, di mana ia dilebur pada suhu antara 1530 hingga 1650 derajat Celcius. Pada panas seperti itu, kaca menjadi cair, kental, dan merah menyala seperti lava. Penambahan pecahan kaca dalam proses peleburan bukan hanya jenius dari segi lingkungan, tetapi juga ekonomi. Kaca daur ulang melebur pada suhu yang lebih rendah daripada bahan baku utama seperti pasir, soda, dan batu kapur, yang memungkinkan pengurangan konsumsi energi hingga 30%. Terkadang, sejumlah kecil bahan baku baru ditambahkan ke dalam lelehan untuk menyesuaikan komposisi kimia dan menjamin kekuatan serta kejernihan produk masa depan. Setelah kaca berubah menjadi massa cair yang homogen, kelahiran barunya dimulai. Lava cair diarahkan ke mesin pembentuk. Di sini, tetesan kaca panas di bawah tekanan udara dalam sekejap berubah menjadi botol, toples, atau vas baru. Di pabrik-pabrik besar, proses ini sepenuhnya otomatis dan dapat mencakup cetakan presisi tinggi untuk memastikan kualitas yang sempurna. Segera setelah pembentukan, produk kaca panas melewati terowongan panjang untuk outjiga, di mana suhunya secara bertahap dan sangat perlahan menurun. Ini adalah tahap yang sangat penting yang menghilangkan tekanan internal dalam kaca dan mencegah retak. Setelah pembentukan dan pendinginan, produk kaca baru mengalami kontrol kualitas yang sangat ketat. Sistem robotik khusus memeriksa setiap botol untuk menemukan cacat sekecil apapun, gelembung udara, retakan mikro, ketebalan dinding yang tidak merata, atau bentuk yang tidak sempurna. Pemindai optik dan laser menerangi kaca, mengungkap kekurangan yang tidak terlihat oleh mata. Jika produk tidak memenuhi standar tertinggi, maka akan ditolak tanpa ampun dan dikirim kembali untuk dilebur ulang. Kemudian botol-botol tersebut diuji kekuatan mekanisnya, memeriksa apakah mereka dapat menahan tekanan minuman berkarbonasi dan benturan saat transportasi. Hanya setelah melewati semua pengujian ini, produk kaca baru dikemas dan dikirim ke pasar. Begitulah berakhirnya satu siklus dari kehidupan mereka yang tak terbatas.